datang bibarakati sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan haul. Zikral haul athani min wafat Syekh Al-Alim Kiai Al-Haj Muayyad. Kita bacakan Fatihah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah. Amin. Wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah. Amin. Yudkhilhu al jannata bi rahmatihi. Wa yu'id alayna min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi. Fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ahibbail kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk merayakan haul beliau yang kedua. Ulama mengatakan fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Dalam syair lain disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, fafuz bil ilmi ta'ish bihi hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Di dalam satu syair disebutkan yang tadi pertama saya baca, fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Manakala seseorang hidup dengan kebodohan, qabla al-mauti mautun li ahli, maka sebelum mati dia sudah mati, saudara. Sebelum dia mati, pada hakikatnya dia sudah mati. Orang yang hidup dengan kebodohan, dengan gelapnya kebodohan, tanpa cahaya ilmu, maka sebelum mati dia sudah mati. Fa'ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Jasad yang mereka hias, jasad yang dipakaikan pakaian, jasad yang diobati sedemikian rupa, diberikan vitamin, diberikan makanan supaya sehat, pada hakikatnya qablal quburi quburu, adalah kuburan untuk ruhnya sebelum dia dikubur di tanah, saudara. Itulah orang yang tidak mengenal ilmu. Tapi beda dengan orang yang Allah anugerahkan ilmu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafuz bil ilmi, beruntunglah kamu dengan ilmu. Ta'ish hayyan bihi abada, maka kau akan hidup selama-lamanya dengan ilmu. Kau akan hidup selama-lamanya. An-nasu mauta, manusia boleh mati, manusia boleh dikubur, tapi wa ahlul ilmi ahya'u, para ahli ilmi, para ulama akan hidup, saudara. Jasadnya sudah mati, tapi namanya tetap hidup. Jasadnya tetap sudah dikubur, tapi namanya tetap dikenang. Ilmunya tetap bermanfaat, namanya tetap disebut, keberkahannya tetap dicari. Kenapa? Karena mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah, mereka para ulama-ulama tidaklah mereka berkiprah, tidaklah mereka mengajar, tidaklah mereka bikin pesantren, tidaklah mereka bikin majelis ta'lim, kecuali untuk apa, saudara? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan lida'watil makhluk ilal khaliq, untuk mengajak makhluk kepada khaliq, untuk mengajak lida'watil abd ilallah, untuk mengajak hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La wallahi, demi Allah, kalau bukan untuk mengajak kepada Allah, kita nggak butuh la ilal ma'had, nggak butuh pesantren, wala ilal majalis, nggak butuh majelis ta'lim, wala ilal muassasat, wala ilal madaris. Kita nggak butuh yayasan-yayasan, nggak butuh madrasah, kalau bukan menjadi wasilah perantara untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Mengajak orang kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan kepada dirinya, bukan kepada ketokohannya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, bukan kepada manusia, tapi mengajak orang kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya
intinya itu saudara, apapun modelnya, apapun metodenya, apapun bentuknya, tujuannya adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu. Makanya saya jadi teringat, kita ngaji sedikit malam hari ini, saya jadi teringat saudara, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar. Seorang ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, Syekhu syuyukhina, guru dari guru-guru kami. Beliau adalah guru dari Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab. Beliau juga guru dari guru kami Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau juga guru dari Kiai Haji Maimun Zubair dan ulama-ulama besar lainnya saudara. Seorang muhaddis, seorang allamah, imam ahli sunnati wal jamaati fi asrih. Saudara, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki punya kitab bicara soal dakwah kepada Allah. Beliau punya kitab yang judulnya Al-Qudwatul Hasanah fi Da'wati ilallah. Al-Qudwatul Hasanah, suri tauladan yang baik fi Da'wati ilallah, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu. Di kitab tersebut saudara, beliau panjang lebar dari awal sampai akhir menjelaskan bagaimana pentingnya dalam dakwah kita meniru metodenya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak meniru caranya Rasulullah, dakwah kita nggak akan pernah berhasil, saudara. Nggak akan pernah sukses. Tiruan yang sebenar-benarnya, panutan yang sebenar-benarnya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, di antara yang beliau bahas di kitab ini, saudara, Abuya Sayyid Muhammad membahas, di antara yang beliau bahas, kata beliau, ini yang penting untuk dipahami di zaman sekarang. Wa min ahammi asbabi tahiyati da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyah li ikhrajil alimid da'i al-ghayur. Lianna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Kama anna al-ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Fala yanbaghi an naqa' baina dhalik fa nadhi' baina 'alimin bila ghairatin wala ihtimamin li hurumatillah aw ghayurin jahilin la ilma indahu yudhillul muslimin aw kama qala. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saudara, min ahammi asbabi tahiyati da'wati ilallah, termasuk yang paling penting sebab yang harus dipersiapkan di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting, saudara? At-tarbiyatul amaliyatu, pendidikan secara praktek, li ikhraj, untuk mencetak. Bagaimana yang harus dicetak oleh pesantren, oleh majelis, oleh kobong-kobong, oleh kiai-kiai? Bagaimana yang harus dicetak, saudara? Al-alimid da'i al-ghayur. Yang ideal yang harus dicetak kriterianya, yang pertama harus alim. Yang pertama harus apa? Alim. Ngerti ilmu. Betul-betul dia belajar ilmu. Mulai dari fikihnya, ilmu alatnya, nahwu sarafnya, akidahnya, hadisnya, tafsirnya. Alim harus mengerti. Kenapa? Karena bagaimana dia mau mengajak orang ke jalan Allah kalau dia sendiri tidak mengetahui bagaimana jalannya Allah Subhanahu. Nanti akan kita jelaskan, saudara, kenapa harus alim panjang lebar. Tapi saya mau tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Jadi syarat yang pertama yang harus dicetak untuk mempersiapkan kader-kader dakwah di jalan Allah, yang pertama harus apa? Alim. Kurang kompak. Yang pertama harus apa? Alim. Yang kedua, syarat yang kedua harus da'i. Bukan hanya alim, tapi da'i. Apa artinya da'i? Mengajak. Artinya mengajak maksudnya apa? Ilmunya nggak dipakai buat sendiri. Bukan hanya alim buat dirinya sendiri, tapi ilmunya dipakai buat mengajak orang ke jalan Allah. Ilmunya bermanfaat buat di sekitarnya. Dengan ngajar, dengan buka pesantren, dengan ceramah di mimbar-mimbar, dengan menjawab permasalahan umat, dengan berbagai macam cara. Dia gunakan ilmunya buat mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf kalau ada orang hanya berilmu saja, akan tetapi dia nggak dipakai ilmunya buat ngajak ke jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Man su'ila an ilmin. Siapa orang yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan ilmunya.
Ditanya tentang ilmu, nggak harus orang datang bawa pertanyaan untuk dijawab. Nggak, saudara. Ketika terjadi di masyarakat sebuah kejadian, masyarakat mencari jawaban, solusi atas kejadian tersebut dalam pandangan syariat. Kemudian ada orang yang tahu, berarti lisanul hal. Keadaan masyarakat menanya kepada dia jawaban agama terhadap masalah tersebut, saudara. Kalau dia tahu, wajib dia untuk menjelaskan, wajib dia untuk menyampaikan. Tidak boleh dia bungkam, saudara. Maka siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia bungkam, fakatamahu, apa kata Nabi? Uljima yaumal qiyamah bil jami minan nar, dicambuk di hari kiamat dengan cambukan dari api neraka. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Makanya syarat yang kedua harus Yakin. Jadi syarat yang pertama apa? Alim. Syarat yang kedua apa? Yakin. Kemudian syarat yang ketiga, yang gak kalah pentingnya, ghayyur. Alim da'i saja gak cukup, tapi harus ghayyur. Yang ketiga syaratnya apa? Ghayyur. Ghayyur itu sigat mubalaghah dari ghairah, wazannya fa'ul. Sigat mubalaghah artinya apa? Betul-betul punya ghairah, punya kecemburuan terhadap agama. Ilmunya nggak hanya buat kepentingan pribadi, tidak hanya buat mencari kesenangan dunia, tapi ilmunya dipakai buat memperjuangkan di jalan Allah. Karena orang kalau berilmu tapi tidak punya kecemburuan terhadap agama, tidak punya semangat berjuang, akhirnya ilmunya dipakai buat beli dunia. Na'udzubillah min. Nanti akan kita jelaskan, saudara. Kenapa harus alim dan ghayyur? Kenapa harus alim dan punya kecemburuan, punya semangat berjuang? Sebelum saya lanjutkan ke alasan yang disebutkan oleh Abuya. Ini udah 9:30 ini. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Orang kompak, jamaah pecinta jangan muayyad masih semangat atau tidak? Orang kencang masih semangat atau tidak? Semangat. Siap ngaji? Siap. Siap nuntut ilmu? Siap. Siap dengarkan ilmu bermanfaat? Siap. Takbir! Allah. Dengar semangatnya, angkat tangannya. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Sallu ala nabi. Allahumma Barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, kenapa tadi harus alim ghayyur? Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki melanjutkan, li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Karena orang kalau berilmu saja tapi enggak punya ghairah, orang berilmu saja tapi tidak ghayyur, tidak punya ghairah. Kenapa? Jamid, dingin, kaku, tidak peka, la syu'ura fihi wa la ihsas. Dia enggak peduli dengan yang di sekitarnya, saudara. Yang penting saya senang. Kalau orang alim nih tapi nggak punya ghayyur. Alim, ahli kitab, tapi nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan terhadap agama. Akhirnya bagaimana? Nggak ada kepekaan, saudara. Yang penting saya senang. Yang penting aing banyak duit. Nggak peduli agama dihina, sabodo teuing. Agama diinjak-injak, sabodo teuing. Yang penting murid aing banyak. Agama diinjak-injak, syariat diserang, sabodo teuing. Yang penting mobil lain bagus. Mau habaib ulama lain ditolimi, sabodo teuing. Saya mau tanya, yang model kayak gini ayah atau loba? Loba. Orang kompak ayah atau loba? Loba. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Ini akibat punya ilmu tapi nggak punya ghairah. Punya ilmu tapi nggak punya ghairah. Ilmunya punya, ngajinya pinter, alfiahnya depan ke belakang, belakang ke depan, atas bawah, bawah atas, bisa dibulak-balik, saudara. Alim tapi nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan kepada agama, ilmunya dijadikan alat untuk membeli dunia, saudara. Na'udzubillah min. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW, saudara? Kata Nabi, wailun li ummati min ulama'is su' الذين يتخذون هذا العلم تجارة يبيعونها لأمرائهم ما أربح الله تجارتهم. Saya sering bawakan hadis ini. Wailun li ummati min ulama'is su'.
Celaka umatku dari ulama isu. Siapa itu ulama isu ya Rasulullah? Alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Mereka ulama isu adalah mereka yang menjadikan ilmu Rasulullah ini sebagai tijaratan, sebagai barang dagangan. Barang dagangan dijual ke siapa? Ya bi'unaha li umaraihim. Barang dagangan yang dijual kepada penguasa. Ma'arbahallah tijaratahum. Kata Nabi, tidak akan untung perdagangannya, saudara. Kenapa bisa seperti ini? Sekali lagi saya katakan tadi, karena punya ilmu tapi nggak punya ghirah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Kalau begitu punya ilmu tapi nggak punya ghirah, bahaya atau tidak? Bahaya. Punya ilmu tapi nggak punya semangat berjuang, bahaya atau tidak? Bahaya. Punya ilmu tapi nggak punya kepedulian terhadap agama, bahaya atau tidak? Bahaya. Punya ilmu tapi nggak punya kepedulian terhadap umat, bahaya atau tidak? Bahaya. Akbar. Allah. Masya Allah. Saya mau kasih satu cerita Pak Bu. Ada satu cerita menarik terkait ilmu dan ghirah. Diceritakan oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Beliau ini ulama besar dari madhab Syafi'i. Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki punya kitab, beliau sahibu kitab Jam'ul Jawami'. Beliau punya kitab lain yang judulnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Di dalam kitab tersebut beliau cerita tentang biografi ayahnya salah satunya, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini keluarga ulama besar, dari kakek, anak, cucu, ulama-ulama besar semua. Mudah-mudahan insya Allah cucu-cucu keluarga besar keturunan ajangan Muayyad dijadikan ulama-ulama. Amin. Ayahnya, amin ya rabbal alamin. Saudara, beliau cerita. Apa yang beliau ceritakan di situ, saudara? Beliau cerita bahwasanya ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki itu seorang yang tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Enggak pandang bulu, siapapun yang melakukan kemunkaran, beliau nahi munkar. Tentunya dengan cara-caranya, tingkatannya dengan hikmah-hikmahnya, sudah. Akhirnya Taqiyuddin As-Subki pada suatu saat datang ke rumah seorang sultan. Sultan ini kalau sekarang amir, sultan. Begitu beliau masuk Taqiyuddin As-Subki, beliau lihat sultan memakai jubah dari harir, dari sutra, bitirazin min dhahab, dengan bordiran dari emas. Saya mau tanya, laki-laki pakai pakaian sutra murni haram atau tidak? Haram. Kemudian pakai bordiran dari emas, haram atau tidak? Haram. Ini haram bin haram, saudara. Haram kuadrat. Haram bin haram. Double haramnya. Udah pakai sutra, pakai bordiran dari emas. Haram bin haram. Haram jadah ya. Haram bin haram. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Imam Subki begitu lihat ini sultan pakai pakaian seperti itu, disamperin sama Imam Subki. Imam Subki dengan hikmahnya, dengan bijak, beliau sampaikan kepada sultan, wahai sultan, bukankah di pasar Baghdad ada pakaian dari kain suf yang lebih indah dari pakaianmu ini? Kenapa kau tidak pakai yang lebih indah? Itu harusnya kau pakai, itu pakaian lebih indah dari pakaianmu ini. Bukankah di kain Baghdad ada kain dengan ukiran yang lebih indah dari ukiran emasmu ini? Kenapa kau tidak pakai itu padahal itu lebih indah? Kenapa kau justru pakai sutra dan ukiran emas? Bukankah bordiran emas ini haram dan sutra ini haram sehingga kau mendapat murka padahal masih ada yang lebih indah? Buat apa ada pakai yang lebih jelek tapi dapat murka dari Allah? Saya mau tanya Imam Subki ngasih nasihatnya di sini, indah atau tidak? Indah. Bijak atau tidak? Bijak. Bagus atau tidak? Bagus. Bagus, saudara. Makanya sultan dan Imam Subki haibah, punya wibawa karena beliau ikhlas. Beliau nggak pernah nyari duit dari penguasa, ikhlas, punya wibawa omongannya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Mendengar omongan Imam Subki tersebut, saudara, itu sultan langsung dia lepas jubahnya dari sutra, kemudian dia dengan bordiran dari emas tadi, saudara, dengan bordiran dari emas dia lepas. Detik itu dia nyatakan, pada detik ini saya bertaubat kepada Allah Subhanahu. Sampai sini ceritanya bagus atau tidak? Bagus. Indah atau tidak? Indah. Tunggu dulu, ulama amplop belum datang ini. Ini episodenya masih indah sampai sini, episode pertama. Datanglah episode kedua. Ada ulama yang imanuhum amplopihim. Datanglah kuculuk-kuculuk ke Imam Subki. Bukan ke Imam Subki, ke sultan tadi.
Padahal sultannya udah tobat pakai pakaian sutra dengan bordiran dari emas. Datang dia ke Imam Subki, ke sultan. Ke sultan saudara dia datang. Apa dia katakan kepada sultan saudara? Keesokan harinya, wahai sultan. Ini ulama amplop nih, Wahai sultan, kenapa kau lepas pakaian dari sutra tersebut dengan bordiran dari emas? Bukankah pakaian tersebut bagus? Kalau dikatakan haram, kata dia, bukankah menurut Imam Fulan dalam kitab Fulan itu sutra diperbolehkan untuk laki-laki? Masya Allah, ulama amplop pakai kitab juga ngebelainnya saudara. Pakai kitab. Bukankah di kitab A menurut ulama A itu bordiran dari emas diperbolehkan buat laki-laki? Kenapa kau lepas? Pakai kitab saudara. Jadi jangan kaget. Kalau zaman sekarang tahu-tahu ada ulama amplop yang belain kemunkaran pakai kitab, jangan kaget saudara. Mbah-mbahnya model begini udah ada saudara. Jangan kaget. Bela kemungkaran pakai kitab. Dulu ada Ahok, kita umat Islam lagi melawan Ahok, betul? Tahu-tahu ada yang basul masail ngebolehkan umat Islam milih Ahok, saudara. Ada yang basul masail. Ibaratnya pakai kitab. Jangan kaget. Udah ada yang model begitu. Kemarin rame di Lombok ada dukun jadi pawang hujan. Tahu. Yang katanya di langit ada AC-nya katanya. Dia punya remote langit AC. Dukun jadi pawang hujan. Orang setting, kita orang setting. Kalau pawang hujan pakai zikir boleh, ada amalan-amalannya. Itu pun nggak menentukan, tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah supaya hujannya ditahan atau dipindahkan ke tempat lain. Itu ada. Tapi ini dukun, saudara. Jadi pawang hujan di event internasional, masuk TV disorot dunia, orang bule ketawa, saudara. Orang bule ketawa ngeliatnya. Orang bule heran. Di Indonesia dibela pakai basul masail, saudara. Siapa yang bela pakai basul masail? Siapa? Ulama. Masya Allah. Apa ini, saudara? Jadi nggak kaget. Kalau yang model-model begini kemunkaran dibela pakai kitab, pakai ibarat kitab, pakai kitab kuning. Nggak kaget. Dari dulu yang model seperti ini sudah ada. Sudah ada, saudara. Dia datang ulama amplop ke sultan. Dia katakan, hei sultan. Sesungguhnya Subki bukan ingin menasihatimu. Tapi sesungguhnya Subki, dia ingin mempermalukanmu di depan rakyatmu. Sengaja dia bilang kamu pakai haram. Karena dia ingin mempermalukanmu depan rakyatnya. Saudara, itu sultan begitu dengar hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh sultan, saudara? Dia ambil lagi pakaian sutra yang sudah dia lepas. Dia pakai pakaian sutra tersebut. Mulai detik itu, dia boikot dan dimusuhi Imam Subki. Gara-gara ulama Allah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau. Makanya Imam Subki mengatakan apa, saudara? Kata Imam Subki, kata Tajuddin, putranya. Melihat kejadian ini, beliau ngomong apa? Kata beliau, innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Innama yutlifus salatina. Sesungguhnya hanya saja yutlifu yang merusak. Apa yang dirusak? Salatina. Salatin, para penguasa. Siapa yang merusak? Fasaqatu, orang-orang yang fasik. Al-fuqaha'i, dari kalangan fuqaha. Kata Al-Imam Tajuddin As-Subki, yang merusak penguasa itu adalah fuqaha fasik. Faqih. Imam Subki nggak mengatakan orang bodoh, faqih. Kitabnya hebat. Hatam dari kitab paling kecil. Mulai Safinatus Shalah, lanjut Safinatun Najah, lanjut Takribnya, lanjut Fathul Qoribnya, lanjut Fathul Mu'innya, lanjut Minhajut Talibinnya, lanjut Fathul Wahabnya, lanjut Mahalinya, sampai Rodotul Talibin dia ngaji. Faqih, tapi fasik, bejat, saudara. Kalau sudah fasaqatul fuqaha, ini yang merusak penguasa, saudara. Penguasa itu takut kalau ulama bersatu, betul? Mereka nggak akan berani melakukan kemunkaran manakala ulama bersatu. Manakala ulama kompak, nggak berani melakukan kemunkaran. Saya kasih contoh di Pamekasan, Madura, saudara. Begitu ada kemunkaran, rame-rame ulamanya protes, langsung pemerintahnya minta maaf, saudara. Belum lama ada yang melakukan kemunkaran, rame-rame ulamanya protes, langsung pemerintahnya minta maaf. Kenapa? Karena ulamanya kompak.
Tapi kenapa kok banyak di Indonesia ini, di berbagai wilayah, dari pusat sampai daerah, kok terang-terangan, berani melakukan kemunkaran, bahkan nggak minta maaf, saudara. Bahkan apa yang terjadi? Ulamanya dizalimi. Kenapa? Karena mendapat restu dari orang juga yang namanya ulama, saudara. Dia merasa kuat. Begitu dapat restu dari sesama ulama, akhirnya merasa kuat, merasa pede, merasa semena-mena, tidak takut kepada umat, saudara. Betul? Betul. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Makanya kata Imam Suki, la faqihun talih asyaddu 'alan nasi min alfi syaitan. Satu orang faqih yang fasik, yang bejat, yang talih itu lebih bahaya buat umat daripada 1000 setan, saudara. 1000 bebegik. 1000 bebegik. Itu nggak kalah bahaya daripada satu faqih yang Asik. fasik. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Makanya kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Bahaya. Sekali lagi, ilmu tapi nggak punya ghirah bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tapi tanpa semangat bela agama bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tanpa kepedulian terhadap umat bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tanpa kepedulian terhadap agama bahaya atau tidak? Bahaya. Siap meningkatkan semangat beragama. Siap. Siap meningkatkan ghirah beragama. Siap. Siap bersama ulama-ulama yang punya ghirah. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allah. Jam seberapa? Jam setengah 10 lewat. Lanjut atau jangan? Lanjut. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Orang Bogor lanjut atau tidak? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Yakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Saudara, begitu pula sebaliknya. Ilmu tanpa ghirah bahaya. Dan sebaliknya, ghirah tanpa ilmu juga bahaya. Cuma modal semangat saja, cuma modal kecemburuan saja terhadap agama. Kama annal ghairata wahdaha. Kata Abu Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, la tasluhu riyadati wal qiyadati wal irsyad. Sebagaimana ghirah saja tanpa ilmu, nggak pantas untuk diikuti, nggak pantas untuk memimpin. Kenapa? Karena orang kalau modal semangat saja tanpa agama, yufsidu aktsaru mimma yuslih, lebih banyak merusak dari memperbaiki. Oke. Jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Hati-hati, saudara, bahaya. Orang modal semangat tapi tanpa ilmu bahaya. Rusak, saudara, rusak. Modal semangat, modal cemburu terhadap agama tanpa ilmu, rusak, bahaya, saudara. Apa contohnya? Contohnya tuh, mereka-mereka yang direkrut jadi teroris. Akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, mengikat bom bunuh diri di badannya. Dia datang ke gereja di wilayah Muslim yang damai, yang nggak ada perang, saudara. Dia datang ke gereja, dia ledakkan badannya di gereja dengan dalil jihad, dengan dalil pengen mati syahid. Saudara, yang seperti itu bukan jihad, tapi jahat. Betul? Betul. Yang seperti itu bukan mati syahid, tapi mati sangit. Betul? Betul. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, jangankan dalam keadaan damai. Jangankan di negeri damai, saudara. Keadaan perang sekalipun. Di perang Mu'tah, Nabi SAW ketika ngirim pasukan. Sebelum Nabi kirim pasukannya untuk berperang Mu'tah, apa pesan Nabi SAW? Nanti kalian ketika sampai ke tempat mereka orang-orang kafir, kata Nabi, anak kecilnya jangan diganggu, perempuan-perempuannya jangan diganggu, kata Rasulullah. Rumah ibadah mereka jangan diganggu, pohon-pohonnya jangan diganggu, orang-orang tuanya jangan diganggu. Itu dalam keadaan perang saja tidak boleh diganggu, apalagi dalam keadaan damai beleguk siap. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Direkrut jadi teroris, jadi takfiri yang gampang-gampang mengkafirkan sama muslim, gampang-gampang menghalalkan darah sama muslim. Kenapa seperti itu? Saudara, bibit-bibitnya karena punya semangat tapi tak punya ilmu. Jelas atau tidak? Jelas. Saya kasih contoh lagi, bahayanya semangat tanpa ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau tanya, ibadah atau bukan? Ibadah. Kurang kompak, ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah, saudara. Ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk ibadah. Yang namanya ibadah butuh ilmu. Butuh ilmu. Salat butuh Ilmu.
puasa butuh ilmu, haji butuh. ilmu, Orang kalau sholat tak tahu ilmu sholat, sah atau tidak sholatnya? tidak, Sholat tapi syaratnya nggak terpenuhi, sah atau tidak? tidak, Sholat tapi rukunnya nggak sempurna, sah atau tidak? tidak, Sholatnya tanpa ilmu, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa, dosa, saudara. Betul atau betul? betul, Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar, ibadah butuh ilmu. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin panjang lebar bahas bagaimana syaratnya, adabnya, akhlaknya, marotibnya, fase-fase tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Manakala dilakukan tanpa ilmu, yufsid aktsar mimma yuslih, lebih banyak merusak daripada memperbaiki, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? jelas, Makanya kenapa Imam besar kita Habib Rizik Syihab mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. amin, Kenapa beliau selalu mengatakan ikut komando ulama, ikut komando ulama, ikut komando ulama. Maksudnya bukan ulama gila pengikut, bukan. Bukan ulama gila dihormati, bukan. Bukan ulama gila diikuti, bukan. Tapi tujuannya supaya umat berjuang tidak sendiri-sendiri. Perjuangan itu butuh ilmu. Ikuti arahannya ulama. Ulama yang tahu ilmunya. Kapan mesti maju, kapan mesti mundur. Kapan mesti keras, kapan mesti lembut. Kapan mesti tegas, kapan mesti berkompromi. Itu ilmunya ada pada ulama. Makanya kita disuruh ikut komando ulama. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Tidak ikut komando ulama dan tidak ngaji, tidak tahu ilmunya, maka itu bahaya. Punya semangat tapi nggak punya ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya mau tanya jawab yang kompak. Kalau begitu orang punya semangat tanpa ilmu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Orang cuma modal kecemburuan terhadap agama tapi nggak ngaji, nggak ngikut ulama, bahaya atau tidak? Orang cuma punya modal semangat berjuang tapi nggak ikut daripada ilmunya ulama, bahaya atau tidak? Takbir! Karenanya ibadallah, dari sini saya mau ambil kesimpulan, saudara. Di akhir ceramah ini saya ingatkan bahwasanya kalau kita mencetak dai, cetaklah dai yang alim dan punya kecemburuan terhadap agama. Alim saja tanpa kecemburuan terhadap agama akan jadi perampok-perampok yang memperjualbelikan agamanya untuk dunia, saudara. Sebaliknya, kalau punya semangat saja tanpa kecemburuan, tanpa ilmu, maka akan banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu kita ingatkan pesantren-pesantren, kita ingatkan daripada majelis-majelis, madrasah-madrasah, kalau Anda nyetak santri, jangan hanya nyetak keilmuannya, tapi tanamkan juga semangatnya untuk berjuang dalam bela agama, saudara. Semangatnya untuk peduli kepada nasib umat, semangatnya untuk peduli kepada nasib bangsa, karena tanpa itu ilmunya akan kaku, tidak punya sensitivitas, saudara, hanya buat kesenangan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, kita ingatkan kepada ormas-ormas, elemen-elemen, kepada perkumpulan-perkumpulan pemuda yang punya semangat luar biasa. Jangan hanya modal semangat, tapi ngaji juga dengan para ulama. Mari kita lihat bagaimana ulama-ulama kita dulu. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saudara, beliau bukan hanya alim tapi punya ghirah. Beliau bukan hanya alim tapi punya ghirah, punya kecemburuan yang luar biasa terhadap agama. Apa buktinya? Mari kita lihat kitab-kitab beliau. Beliau nulis kitab judulnya apa? At-Tanbihatul Wajibat liman yasta'al maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang mencampur adukan maulid dengan kemunkaran. Maulid tapi dicampur adukan dengan kemunkaran. Laki perempuan campur aduk. Maulid tapi ngundang dangdut, saudara. Maulidnya dianjurkan tapi dicampur dengan yang ibarat wudu pakai air kencing, saudara. Wudu pakai air kencing, suci atau najis? Najis. Suci atau najis? Najis. Ingin melakukan sunnah tapi melakukan haram. Itu mencampur adukan maulid dengan kemunkaran. Diperingatkan, saudara, diingatkan oleh Kiai Hashim Asy'ari. Kenapa beliau tulis kitab itu? Saudara, karena beliau bukan hanya alim, tapi punya ghirah, punya kecemburuan terhadap agama. Enggak rela kalau maulid Nabi dicampur adukan dengan kemungkaran. Na'udzubillah min. Oh, sampai di situ mari kita lihat bagaimana Kiai Hashim Asy'ari. Bukan hanya berilmu tapi punya ghirah, saudara. Apa buktinya? Mari kita lihat. Beliau mengeluarkan resolusi jihad. Apa maksudnya resolusi jihad? Fatwa jihad, bahwasanya yang mati di dalam mempertahankan, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan jihad, dan yang matinya mati syahid, saudara. Saat itu Belanda datang kembali setelah Indonesia tahun 45 memproklamirkan kemerdekaannya. Belanda datang kembali, diboncengi oleh Inggris,
Saat itu Indonesia masih lemah. Angkatan bersenjatanya masih lemah. Indonesia baru merdeka. Belum punya persenjataan yang kuat. Inggris, Belanda datang kembali, Pak, untuk membonceng daripada Indonesia supaya kembali jatuh ke Belanda dan Inggris. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad supaya berjuang di jalan Allah, membela agama. Siapa yang bela negara, dia dalam jihad fisabilillah. Siapa yang mati, mati syahid, saudara. Gara-gara resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari, apa yang terjadi? Ulama-ulama, kiai-kiai, santri-santri, umat Islam rame-rame turun ke Surabaya, saudara. Mereka bertempur lawan Belanda, lawan Inggris. Pertempuran sengit. Akhirnya apa yang terjadi? Belanda kalah, Belanda mundur. Pernikahan Indonesia berhasil dipertahankan sampai detik ini, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, fatwa tersebut nggak akan keluar hanya dari orang berilmu saja. Karena orang kalau berilmu saja tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, kebanyakan mikir, saudara. Betul. Wah, ini saya perlu keluarkan fatwa ini kalau kita menang. Kalau nanti Belanda yang menang, saya dibunuh pertama ini. Betul. Itu kalau cuma ngitungnya pakai ilmu. Tapi karena punya giro nggak peduli. Yang penting negara ini tidak jatuh lagi ke tangan kufar. Kemerdekaan bisa dipertahankan, nggak peduli walaupun nyawa jadi taruhannya, saudara. Betul. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya jangan cuma ilmu tapi juga ghiro. Jangan cuma ghiro tapi juga ilmu. Ilmu dan ghiro harus selalu berdampingan. Sebagaimana ghiro dan ilmu juga harus berdampingan. Ilmu tanpa ghiro bahaya. Ghiro tanpa ilmu juga bahaya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Makanya kalau ikuti ulama bukan hanya yang berilmu, tapi yang juga punya ghiro, saudara. Ulama bukan hanya yang alim, tapi juga yang berjuang buat agamanya. Ulama yang bukan hanya membacakan ilmu, akan tetapi betul-betul berjuang dengan jiwanya, dengan raganya, membela agama, membela negara. Apapun yang terjadi, saudara, tidak peduli, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak akan pernah mundur sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap ikut ulama yang punya ghirah? Siap. Siap ikut ulama yang bela agama? Siap. Siap ikut ulama yang berjuang untuk agama? Siap. Siap ikut ulama yang berjuang untuk Rasulullah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir sebagai penutup, saudara, insyaallah besok kita akan rame-rame turun ke Jakarta dalam rangka menunjukkan pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW. Yaitu kita akan demonstrasi di depan kedutaan besar India. Karena di India ada jubir salah satu partai yang dengan sengaja terang-terangan menghina Rasulullah. Yang perempuan, ada juga satu yang laki menghina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita nggak terima, saudara. Saya mau tanya, umat Islam, Rasulullah dihina terima atau tidak? Tidak. Rasulullah dihina terima atau tidak? Tidak. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara telah melakukan protes, saudara. Kuwait sudah melakukan protesnya, Qatar melakukan protesnya, Saudi melakukan protesnya, saudara. Begitu juga negara-negara lainnya. Al-Azharus Syarif melakukan protesnya. Hayy Umar bin Hafid menyampaikan ungkapan kecamannya, saudara. Begitu pula Syekh Mufti Oman, Syekh Khalili juga melakukan protesnya. Berbagai belahan dunia melakukan protesnya, saudara. Makanya, saudara, insya Allah kita besok sama-sama kumpul, insya Allah, di depan kedutaan besar India sebagai bukti kesetiaan kita dan pembelaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sekali lagi, orang Bogor, kira-kira Rasulullah dihina terima atau tidak? Tidak. Rasulullah dicela terima atau tidak? Tidak. Kita minta pemerintah India untuk menghukum penghinaan Nabi tersebut dengan setegas-tegasnya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kita minta India jangan rasis. Setuju? Setuju. Kita minta India jangan fasis. Setuju? Setuju. Kita minta India menghormati umat Islam sebagai salah satu agama yang paling banyak pengikutnya di India, saudara. Penduduk India memang lebih dari 200 juta, saudara. Lebih dari 1 miliar penduduk India. Tapi umat Islam di sana juga jumlahnya lebih dari 100 juta, saudara. Walaupun bukan yang paling banyak, tapi di antara yang paling banyak. Kita minta India hormati umat Islam yang ada di sana. Pemerintah India ayomi umat Islam yang ada di sana. Dan pemerintah India juga hormati umat Islam yang ada di seluruh dunia. Karena kalau Rasulullah dihina, saudara, urusannya bukan sama orang India, tapi sama orang Bogor juga berurusan, saudara. Betul? Betul. 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 Berkaitan dengan Rasulullah, bukan hanya satu negara,
bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh umat Islam di dunia akan bangkit untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya sekali lagi, siap kita bela Rasulullah? Siap. Siap kita perjuangkan Rasulullah? Siap. Siap kita bangkit untuk Rasulullah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan terakhir saya minta doa. Mudah-mudahan guru kita, imam besar kita Sayyidul Walid Muhammad Rizki bin Husain Syihab segera dibebaskan. Amin. Amin. Kita minta juga mudah-mudahan orang-orang yang berniat zalim untuk beliau dan para ulama-ulama yang lain mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Kalau Allah takdirkan gak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin. Indonesia dijaga oleh Allah. Amin. Ulama kita yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Bahar, Haji Munarman dan lain-lain diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Kita minta juga mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima mereka sebagai syuhada. Amin. Sebagai syuhada ul akhirah. Amin. Syafaat untuk keluarganya. Amin. Siapapun yang menumpahkan darah muslim bighairi haq di negeri ini mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin. Dihancurkan oleh Allah. Amin. Ya hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah fid dunya khair dunya wal akhirah. Qumma ila ruh kayal hajat jangan muayyad. Walid Abdurrahman Malatos walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al jami'. Allah yataghasham rahman maghfir sirrul Fatihah. A'udzu billahi Terakhir kita tutup dengan sholawat badar. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita berkat Rasulullah dan ahli badan. Dan lanjutkan nanti dengan sholawat nariyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingatkan bagi yang turun besok, kita turun dengan tertib, dengan rapi, dengan teratur. Kita tunjukkan akhlaknya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ayo sama-sama semua kita baca sholawat badar. Salatullah. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat tangan semua. Dawah. Sana bismillah bil hadi Rasulillah. Kawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil barri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha